Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadratal mukarramin yang saya hormati segenap tokoh masyarakat, para asatid, wabil khusus Takmir Masjid Al-Husna dan segenap panitia peringatan Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam di Masjid Al-Husna Dusun Perumahan Tiara Candi, Dusun Sekar Gadung, Kota Pasuruan. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Faqala ta'ala, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Bapak Ibu sekalian, hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Pertama, monggo sing kathah syukur dateng Gusti Allah. Malam hari ini kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bertemu, berkumpul di masjid ini semata-mata ingin memuliakan hari kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nuwun sewu niki nikmat, Pak. Panjenengan diparingi saged budal teng masjid kumpul memperingati memuliakan hari kelahiran Kanjeng Nabi niki nikmat yang luar biasa. Tidak diberikan kepada semua orang. Betapa banyak orang saking sibuke urusan dunya sampai lali nang hari kelahirannya Kanjeng Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Sibuk ngalor ngidul urusan dunya, lali kalau malam hari ini adalah malam kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya monggo niki disyukuri. Muga-muga kehadiran panjenengan di masjid ini, kula tungaaken panjenengan sedaya sing rawuh teng masjid ini muga-muga diparingi sehat wal afiat, panjang umur fi ta'alillah. Muga-muga oleh barokahe memperingati mulyakno hari kelahiran Kanjeng Nabi, muga-muga sing duwe penyakit tak dongakno ndang ketemu tombone. Muga-muga sing seret rezekine oleh barokahe Maulidin Nabi, muga-muga diparingi jembar rezekine. Muga-muga sing duwe utang ndang dilunasaken utange. Muga-muga sing durung duwe bojo ndang ditemokno jodhone. Muga-muga sing wis duwe bojo didadekno bojo sing setia. Bojo lanang tambah setia nang sing wedok, tambah sayang nang sing wedok. Bojo wedok tambah taat nang sing lanang. Allahumma shollu ala Nabi Muhammad. Muga-muga anak kula kali panjenengan didadekno anak sing soleh lan solehah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Malam hari ini khususnya dan secara umum di bulan Maulid, hampir di setiap tempat, di masjid, di musola, bahkan di rumah-rumah, banyak orang yang mengikuti
kegiatan peringatan Maulidin Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya di Indonesia, Pak, tapi di hampir seluruh dunia Islam yang menganut madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah pasti ikut memuliakan kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Loh, nopo? Apa pentingnya sehingga banyak orang berbondong-bondong ke masjid, ke musola, berbagai macam suguhan, niki kan biaya, Pak. Kenapa kok orang tergerak hatinya untuk ikut memeriahkan, memuliakan hari kelahiran Kanjeng Nabi? Sing nomor siji, shollu ala Nabi Muhammad. Sampaian bunga memeriahkan, memuliakan hari kelahiran Kanjeng Nabi niki perintahe saking Gusti Allah. Temenan tah. Sampean ndak ngarang ta Ustaz? Gus, sampean ndak ngarang ta? Mosok ana perintah Gusti Allah memperingati hari kelahiran Kanjeng Nabi. Shallu ala Nabi Muhammad. Keranten wonten sing boten purun teng peringatan Maulid Nabi nggih wonten. Nah mangkane niki perlu dijawab sehingga kita ketika memperingati hari kelahiran Kanjeng Nabi dengan kemantapan hati, dengan kemantapan jiwa, sehingga peringatan Maulidin Nabi ini berbekas di dalam amal kita dalam kehidupan sehari-hari. Shallu ala Nabi Muhammad. Saderenge dilanjut, monggo maos sholawat mumpung kumpul di mana ada suatu majelis, di situ dibacakan sholawat secara bersama-sama, maka Nur Muhammad turun di majelis itu, malaikat ikut mengaminkan doa-doa yang kita hajatkan kepada Allah. Makanya monggo sareng-sareng maca sholawat. Muga-muga donga kula kalih panjenengan dikabulkan oleh Allah. Ya Rasulullah, salamun alaik. Monggo. Ya Rafi'a sya'ni wa daraji atfatayya jiratal alami. Ya uhailal judi wal karami. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi'a sya'ni wa daraji atfatayya jiratal alami. Sallu ala Nabi Muhammad. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, Gusti Allah dawuh ing dalam Al-Qur'an, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Terus Gusti Allah, qul, katakanlah wahai Kanjeng Nabi Muhammad, wa bi fadlillah, dengan karunia Allah, wa bi rahmatihi, dan dengan rahmatnya Allah, fabidzalika falyafrahu, dengan karunia itu, dengan rahmatnya Allah itu, falyafrahu, bergembiralah. Gusti Allah sing dawuh. Ustaz, nopo kaitannya ambek peringatan Maulid? Mosok niku wonten kaitannya ambek peringatan Maulid? Terus Gusti Allah panjenengan menawi angsal karunia, angsal fadl nugi Gusti Allah, angsal rahmat saking Gusti Allah, dikengken fal yafrahu, bergembira. Dan di dalam ayat yang lain, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad melainkan semata-mata menjadi rahmat bagi semesta alam. Jadi rahmat niki sing paling besar adalah rahmat kehadiran Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yang oleh karenanya kita diperintahkan untuk falyafrahu,
bergembiralah. Panjenengan dalu niki gembira napa mboten? Bu, Ibu, panjenengan seneng napa mboten dalu niki memeriahkan kelahiran Kanjeng Nabi? Shallu ala Nabi Muhammad. Niku perintah Gusti Allah. Lah rahmat sing paling ageng adalah rahmat kehadiran Kanjeng Nabi, dan kita alhamdulillah diparingi saged bergembira malam hari ini, diantaranya diwujudkan dengan peringatan Maulidin Nabi, ngadakno pengajian, ngadakno solawatan. Shallu ala Nabi Muhammad. Jadi yang pertama, kenapa kita memperingati hari kelahiran Nabi? Karena ini adalah perintah dari Allah. Dikengken bergembira, bahagia ketika mendapatkan rahmat, dan rahmat terbesar adalah kehadiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing nomor kali, Bu, kenapa kita memperingati Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena semata-mata kita mengharap syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wonten sing takon, temen tah, aku memperingati kelahiran Kanjeng Nabi besok bakal oleh syafaat. Ndak ngarang ta sampean Ustaz. Dalam satu riwayat teng hadis sahih, panjenengan kenal kali Abu Lahab, Bu? Bu, Ibu, kenal kali Abu Lahab, Bu? Abu Lahab niku teng Al-Qur'an diabadikan dinas masuk neraka selama-lamanya. Tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dzata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidha hablum mim masad. Dinas masuk neraka sak lawas-lawase sak bojone. Tetapi dalam satu riwayat hadis sahih di dalam kitab Sahih Bukhari Muslim, bahwa Abu Lahab itu nanti di neraka setiap hari Senin mendapatkan syafaat dari Kanjeng Nabi oleh keringanan azab dari api neraka. Bendino Senin diringankan dari azab siksa neraka setiap hari Senin, karena dulu ketika hari kelahiran Kanjeng Nabi melok bunga. Begitu dapat kabar Abu Lahab, ponakanmu wis lahir, jenenge Muhammad. Seneng Abu Lahab krungu kelahiran Nabi Muhammad, seneng. Waktu itu belum jadi nabi, masih bayi. Begitu seneng diwujudkan dengan membebaskan budaknya jenenge Suwaibah Al-Aslamiyah. Gara-gara seneng. Krungu Kanjeng Nabi lahir, seneng. Terus senenge diwujudkan budaknya jenenge Suwaibah Al-Aslamiyah, wis sampean tak bebasno. Saiki sampean duduk budak, saiki sampean wis merdeka. Gara-gara seneng tok mendapat keringanan siksa di dalam api neraka. Apalagi kita yang tidak ingkar kepada agama Islam, kita yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kita yang cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad, kok seneng memperingati hari kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad. Fa insyaallah kula yakin panjenengan sedaya bakal dibebaskan dari siksa api neraka. Amin amin ya rabbal alamin. Lah mangkane monggo ayo peringatan Maulid Nabi niki digalakno, diramekno. Shallu ala Nabi Muhammad. Wis sing nomor 3. Kula sampai nomor 4 tok mawon Bu nggih. Sing nomor 3, kenapa kita harus datang ke masjid memperingati kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad, sedekah, mungkin iuran dan sebagainya. Karena tidak lain dan tidak bukan sing nomor 3, kita ingin menumbuhkan dalam hati kita perasaan cinta nang Kanjeng Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Kenapa pertanyaannya? Nopo Gus kok kalau kita peringatan Maulid Nabi ini ingin menumbuhkan rasa cinta kepada Kanjeng Nabi? Kenapa kita harus cinta pada Kanjeng Nabi Muhammad? Sing nomor 1 jawabannya la yu'minu ahadukum. Jorose Kanjeng Nabi, hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cari Kanjeng Nabi,
tidak sempurna iman kalian semua sampai kalian menjadikan aku, jari Kanjeng Nabi, lebih kalian cintai daripada cinta kepada dirinya sendiri, cinta kepada anak-anaknya, cinta kepada kedua orang tuanya, dan cinta kepada semua manusia yang ada di dunia ini. Shallu ala Nabi Muhammad. Sampai cinta nang anak pasti Pak, harus. Bapak-bapak cinta nang bojo wajib Pak. Cinta nang anak, cinta nang keluarga, cinta nang para ulama, cinta nang para habaib wajib harus. Tetapi kecintaan itu tidak boleh mengalahkan cinta kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ini harus dilatih. Makanya sing akeh maca sholawat, sing seneng memperingati hari kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad, tak iso ojo pas bulan Rabiul Awal tok. Kalau bisa setiap 1 minggu sekali sampean hadir nang masjid maca tiba, maca maulid tiba simtud duror, maulid tiba, maulid adibai, maulid simtud duror, maulid habsyi. Tek saged sampean sing sering maca sejarah Kanjeng Nabi untuk menumbuhkan rasa cinta kita pada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita harus cinta pada Kanjeng Nabi? Sing nomor loro mergo Kanjeng Nabi niku cinta teng panjenengan, Bu. Cintai Kanjeng Nabi kepada umatnya ini mengalahkan cintanya kepada apapun, Pak. Tidak sampean pingin semerap, wong iku sapa sing paling dicintai ketika hidup. Sampean tingali pas sakaratul maut nazak. Sing digoleki sapa? Biasanya tek wong tua mendekati wafat sing digoleki pasti anake. Mergo sing paling dicintai anake, sing digoleki bojone. Tapi Kanjeng Nabi Muhammad ketika mendekati wafat beliau didatangi malaikat Israel, didampingi malaikat Jibril, yang disebut adalah ummati, ummati, ummati. Beliau tidak menyebut istri kesayangannya Sayyidah Khadijah. Beliau tidak memanggil istri kecintaannya Sayyidah Aisyah. Beliau tidak memanggil anak kesayangannya Sayyidah Fatimah. Beliau juga tidak memanggil sahabat tercintanya Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib. Yang beliau sebut adalah ummati, ummati, ummati. Saking cintai Kanjeng Nabi dateng kula kali panjenengan. Makanya wajib cintai Kanjeng Nabi, kita balas sebisa mungkin, kita tumbuhkan dalam hati kita perasaan cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, peringatan Maulid ini diantara tujuannya nggugai rasa cinta panjenengan, ayo semakin ditingkatno rasa cinta dateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tek wis cinta, Pak, bukti cinta niku harus ada wujudnya. Cinta kalau ndak dibuktikan cinta palsu. Napa bukti nih? Untuk menentukan orang itu cinta pada Kanjeng Nabi apa tidak? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Rahasia ayat Al-Quran, kalau kalian mengaku cinta kepada Allah dan Rasulnya, fattabi'uni, ikutilah aku, jari Kanjeng Nabi. Semakin kita mengikuti petunjuk Kanjeng Nabi, melaksanakan ajaran Kanjeng Nabi, mengikuti sunnah-sunnah Kanjeng Nabi, itu insya Allah menjadi tanda kita cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Pun, yang terakhir Pak, nomor 4, kita memperingati kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad ini tujuannya adalah kita ingin meneladani. Lah niku tulisannya tema ini, kita wujudkan keteladanan hidup Rasulullah dalam sikap perilaku sehari-hari. Tujuannya supaya kita semakin hari semakin iso niru nyontoh nang Kanjeng Nabi. Bapak Ibu, kalau kita mau mencontoh apa yang dilakukan Kanjeng Nabi, ikut melok ajaran Kanjeng Nabi, maka manfaatnya akan kembali kepada diri kita sendiri, baik di dunia maupun di akhirat. Gus, kesuwen kok akhirat, Gus? Kok akhirat sik suwe, kok dunia iki lho ono ta manfaate tek melok ajarane Kanjeng Nabi.
Monggo kalau mundut contoh, mulai contoh sing paling cilik mawon, Bu. Tirase Kanjeng Nabi, la tashrabanna ahadukum qaiman. Jangan kalian minum dalam keadaan berdiri. Kanjeng Nabi kalau ngasih contoh minum mesti duduk. Duduk baru minum. Pada saat itu para sahabat mboten kata sing takon, pokok sami'na wa atokna. Tuh sak mangkin teknologi sudah semakin canggih, ilmu pengetahuan semakin maju, ilmu medis bisa dibuktikan secara ilmiah. Loh ternyata sekarang sampean bisa lihat di Google dengan mudah manfaat minum dengan duduk, bahaya minum dengan berdiri, sampean pirsani. Ternyata Pak, manfaatnya bukan besok oleh ganjaran mlebu swarga melok Kanjeng Nabi, di dunia sudah ada manfaatnya. Yaitu untuk melindungi kesehatan ginjal kita, kesehatan kandung kemih kita, Pak. Terutama ginjal, Pak. Nun sewu, Bu. Kalau kita duduk kayak kula ngeten iki duduk, di atas ginjal itu ada semacam saringan. Kita dokter pasti ngerti. Semacam saringan, kalau kita duduk, saringan itu buka otomatis, Bu. Sehingga air yang kita minum meresap masuk ke dalam pori-pori ginjal, ginjal kita senantiasa basah. Tapi kalau berdiri, nun sewu, lho tak ngadeg-ngadeg niki, saringan itu nutup, Bu. Sehingga air yang kita minum tidak meresap ke dalam pori-pori ginjal, langsung masuk ke dalam kandung kemih, saluran kencing. 1-2 kali tidak bahaya. Tidak bahaya tah? Tidak bahaya kalau 1-2 kali. Tapi kalau menjadi gaya hidup bahaya, Pak. Bisa mengakibatkan sakit ginjal, gagal ginjal, kencing, batu dan sebagainya. Ternyata manfaatnya Kanjeng Nabi saking sayange nang panjenengan sedaya, minum diatur duduk. Niki bukan sekedar akhlak, Pak. Shallu ala Nabi Muhammad. Kalau mundut contoh yang kedua. Kanjeng Nabi Muhammad menawi sare kalau tidur hampir selalu miring ke kanan. Sesekali telentang pernah, tapi hampir tidak pernah miring ke kiri. Pada saat itu para sahabat tidak banyak nanya sami'na wa atokna. Kami dengar, kami taat, kami ikuti. Lho sak mangken, Bu, ilmu pengetahuan tambah maju sampai tingali. Manfaat tidur miring ke kanan secara ilmiah, secara medis. Ternyata Pak, Bu, di dalam tubuh kita ini ada organ yang vital yang sangat penting, di antaranya jantung, di antaranya lambung. Lho posisi jantung lambung ini kok cenderung ada di sebelah kiri. Sehingga kalau kita tidur miring ke kiri, posisi jantung, posisi lambung ini tertindih oleh berat badan kita. Apa mana sing lemu? Nun sewu. 1-2 kali gak bahaya. Gak bahaya tak? Gak bahaya kalau 1-2 kali. Tapi kalau menjadi gaya hidup kebiasaan, bisa mengakibatkan penyakit jantung, terganggu kesehatan jantung, terganggu kesehatan lambung kita. Kanjeng Nabi tidak ingin umatnya terganggu kesehatannya. Nggak contoh, Pak. Saking sayangnya kepada kita semuanya, umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pun sing nomor 3. Contoh malih, panjenengan semerap najis mughalladhah. Najis jilatan anjing, Pak. Bu, najis jilatan anjing. Ini najis mughalladhah, najis berat. Cara mensucikannya tirose Kanjeng Nabi dibasuh 7 kali, salah satu basuhan dicampur dengan tanah atau dengan debu. Pada saat itu para sahabat tidak banyak nanya, Bu. Tidak koyok wong sak mangkin. Sami'na wa atokna. Kami dengar, kami taat, kami ikuti ya Rasulullah. Loh sekarang ini sudah maju, Pak. Ilmu pengetahuan, teknologi, ilmu medis, semua bisa dibuktikan secara ilmiah. Ternyata, Pak, ada seorang ilmuwan dari Jerman, sampean tinggal mangke. Sekarang bisa mudah informasi, Pak. Ilmuwan dari Jerman melakukan penelitian. Iki Muhammad, ini wong kafir. Kalau dicuci 7 kali, dibasuh 7 kali, masuk akal. Semakin banyak dibasuh, semakin bersih.
Tapi kalau salah satu baksoan dicampur dengan tanah, tambah rusuh. Tambah rusuh. Wis bersih-bersih dicampur dengan tanah. Akhirnya dia melakukan eksperimen, penelitian, dia biarkan perkakas rumah tangganya dijilat oleh anjingnya. Setelah itu dibasuh. Coba saya tak basuh 7 kali. Gak usah mungkin wonten mikroskop, Pak. Alat yang bisa melihat sel yang paling kecil. Didelok ternyata kuman-kuman hasil jilatan anjing itu masih banyak yang melekat. Ndak luntur, Pak. Dibasuh maneh, pancet. Luntur didik. Akhirnya dia coba eksperimen, coba sih. Tak campur ambek tanah. Coba melok teori ini Muhammad tahu. Dicampur, Pak, dengan tanah, dibasuhkan, dilihat dengan mikroskop. Hasil virus-virus jilatan anjing rontok, Pak. Shallu ala Nabi Muhammad. Bersih, Bu. Loh niki loh. Akhirnya dia beriman. Tekon di biyen Nabi Muhammad iki. Biyen ndak ana universitas. Biyen ndak ana mikroskop. Biyen ndak ana penelitian. Kok ero? Ini pasti dari Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, makanya ayo tanamkan dalam diri kita malam hari ini sebagai oleh-oleh apa saja yang datang dari Kanjeng Nabi Muhammad, pasti di situ ada manfaat untuk kita baik di dunia maupun di akhirat. Shallu ala Nabi Muhammad. Pun, sing terakhir, Bu. Napa sampean kok dikengken damel jilbab nutup aurat? Ndak panas ta? Ndak ongkep ta, Bu? Gak sumuk ta? Gak bahaya ta? Wong wedok kok dikongkon nutup aurat itu kok apa? Oh. Ternyata, Pak, nutupi aurat wong wedok niku demi keselamatan kaum wanita itu sendiri. Terutama yang belum pernah terpikir, yaitu untuk melindungi kaum wanita dari kemungkinan suaminya tergoda oleh laki-laki lain. Shallu ala Nabi Muhammad. Lah wong wedok kabeh burungkut nutup aurat. Kecil, Pak, kemungkinan wong lanang tertarik, Pak. Pasti sing disenengi bojone tok. Sing garai rusak kan kadang wong pamer aurat, nggo Facebook, nggo Instagram, artis. Akhirnya ndelok kok apian wong liya ambek bojoku. Ndak bahaya ta? Lho niku sing garai rusak rumah tanggane wong, mergo tertarik dengan penampilan wanita lain yang lebih bagus, mergo buka aurat. Mangka ditutup aurat panjenengan. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, jadi balik mana demi untuk melindungi kaum wanita dari kemungkinan laki-lakinya tertarik kepada wanita lain. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, makanya Pak, Bu, ayo perayaan peringatan Maulid Nabi ini kita jadikan sebagai momentum untuk kita meneladani Kanjeng Nabi Muhammad. Apa saja yang datang dari Kanjeng Nabi Muhammad ikuti. Insya Allah ada manfaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Nah niki biar tidak sia-sia kalau duki warung dawa, kalau paringi amalan panjenengan, ayo sing akeh maca hasbi robbi jallallah. Insya Allah tak sampean istiqomah mari sembahyang diwaca ping 3 dungane bakal dikabulkan ambek Gusti Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah. Nur hadra boleh mengikuti. Sallallahu la ilaha illallah hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad
sallallahu la ilaha illallah khairu man anjahullah al-musyaffa' indallah man bihi hadana Allah kulluna lidinillah hasbi rabbi jalla Allah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah sallu ala Nabi Muhammad. Bu, sing paling akhir bu, ayo nurut nang Kanjeng Nabi, cek ana oleh dadi ilmu sing manfaat. Kula nyuwun mari ngene mulai belajar gan titik nurut nang Kanjeng Nabi, terutama dalam keluarga, Pak. Panjenengan kalau ingin keluarganya harmonis, nyuntuh nang Kanjeng Nabi. Kalau ingin suaminya betah di rumah, sayang teng panjenengan, ayo nurut nang Kanjeng Nabi. Sing lanang nggih ngoten, tak kepingin sing wedok nurut nang sing lanang, sayang nang sing lanang, taat nang sing lanang, ayo nurut nang Kanjeng Nabi. Di antarane napa yang dilakukan Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi ini seneng romantis nang sing wedok. Shallu ala Nabi Muhammad. Saking romantisnya Kanjeng Nabi memanggil sebutan istrinya bukan dengan nama, Bu. Sampean bojo sampean tak nyeluk sampean nopo, Bu? Nyeluk jeneng ta. Kok gak romantis belas ngono. Nah, mestinya nyeluk sayang. Kanjeng Nabi ngasih contoh, ya Khumairo. Nyebut istrinya, manggil istrinya, wahai yang pipinya kemerah-merahan. Sampean masih pipinya gak kemerah-merahan, ya gak apa-apa diceluk ya Khumairo, Bu. Tapi bukan dengan nyebut nama, Pak. Sekali-kali sampean niku nyebut yang cantik. Masih gak cantik, gak apa-apa disebut cantik, kan gak bahaya kan? Loh, ini njogo keharmonisan rumah tangga diantaranya dengan romantis. Ayo Pak, mulai saiki cek ana oleh manfaat ilmune, mulai nang omah mari ngono sing romantis nang sing wedok. Shallu ala Nabi Muhammad. Minimal nyeluk mama lah rek. Ojo nyeluk jeneng. Tapi kalau nanti kecelek, Bu, kalau nggak ada konco wong desa, singkat cerita dadi pegawai sugih. Kalau nyang nang omahe, "Mah, ono Gus Nawawi, Mah." "Iki, Mah, Gus Nawawi, Mah." Tak pikir nyeluk mama ya. Waduh, saiki berubah rek. Nang bojone nyeluk mama, polane wis sugih. Duduk, Gus. Duduk nyeluk mama, jenenge bojoku Salama. Allah. Ya minimal nyeluk mama is minimal iku. Ojo sampai nyeluk jeneng. Nah niku untuk menjaga keharmonisan. Wes sing nomor loro, apa yang dilakukan Kanjeng Nabi supaya rumah tangganya harmonis? Kanjeng Nabi maringi contoh, nggo rumah tangga ndak oleh rebutan bener, tapi rebutan salah. Nate Kanjeng Nabi mantun pengajian kados ngeten niki, kajenge wangsul dipinarakaken ambek sahabat-sahabat. Nabi pinarak, mampir rono, mulai kebengen, Bu. Begitu kebengen tok-tok Siti Aisyah ngenteni sampai keturun. Tok-tok ndak ana sing bukakno lawang. Akhirnya Kanjeng Nabi longgo teng nisor, Bu, keturun di emperane omah, Bu. Siti Aisyah keturun mergo kebengen. Begitu menjelang subuh,
tangi dibuka lawange nang di Kanjeng Nabi ndak ono, digoleki nggo emperan, tidur Kanjeng Nabi dibangunkan Rasulullah, "Ya Rasulullah, kula disepunten. Kula salah, kula ketilemen ya Rasulullah." Napa jare Kanjeng Nabi? "Ndak Aisyah, duduk sampean sing salah, aku sing salah. Aku kebengen. Aku ndak kai kabar mergo biyen ndak ono HP, Pak. Aku njaluk sepuro, aku sing salah, aku kebengen. Mboten Nabi kula sing salah. Kula ketilemen." Rebutan salah. Tengok pengadilan rebutan bener, tengok rumah tangga ojo rebutan bener, sing akeh rebutan salah. Senajan sampean ndak salah. Nah, kalau dua ini sampean lakukan, sing lanang jogo keromantisan, terus di dalam kehidupan sehari-hari rebutan salah, insya Allah keluargane panjenengan dadi keluargane sakinah mawaddah warahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Mengkaten oleh-oleh saking kula sekedhik, muga-muga dadi ilmu sing manfaat lan barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiron walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shallu ala Nabi Muhammad.